Saya ingin menyampaikan ilmu dipelajari bukan untuk pandai membaca kitab. Ilmu bukan dipelajari untuk pandai membaca kitab, tapi ilmu dipelajari untuk membaca diri. Jangan mempelajari kitab hanya untuk pandai membaca kitab. Pelajarilah ilmu untuk pandai membaca diri. Yang tahu diri akan mudah menerima segala apapun dari Allah. Baik buruknya dari Allah. Tahu diri dia tidak akan marah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-kabirah. Terima kasih banyak kepada guru kita Habib Ali. Semoga Allah menjaga beliau dalam keadaan sehat wal afiah. Yang mana dengan sebab beliau kita kumpul di sini menambah ilmu, bersilaturahim. Saya tidak ingin panjang lebar, tapi ingin ikut serta di dalam barakah tersebut insyaallah. Saya akan berbicara tentang kehadiran saudara-saudara di tempat ini. Ingin memberikan wasiat bagi diri saya juga kepada saudara-saudara. Yang tadi dikata terakhir daripada hadis yang dibacakan adalah hadis Jibril. Panjang menceritakan, cuma singkat akan saya ungkap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang Islam. Islam mengajarkan kita untuk membuktikan keislaman kita kepada Allah dengan salat 5 waktu. Apakah dengan salat 5 waktu kita sudah cukup menjadi seorang muslim dan membuktikan keimanan kita kepada Allah? Belum. Ada tambahan zakat. Ketika kita bisa mengorbankan harta kita untuk Allah dan Rasulnya, maka masuklah kita tingkatan kedua. Apakah sudah cukup? Belum. Ada tingkatan berikutnya, itu Ramadan nanti akan kita datangi, kita masuki, adalah puasa, menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu untuk Allah, mengorbankan tenaga dengan salat dan waktu, mengorbankan harta dengan zakat, mengorbankan hawa nafsu, beradhiyah dengan hawa nafsu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu susunan rukun Islam. Yang keempatnya adalah haji, meninggalkan keluarga, niaga tanah air dan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, dan siap walaupun kembali hanya nama karena memang wafat. Itu susunan daripada rukun Islam yang harus kita tanam baik dalam diri kita dan periksa satu persatu. Apakah salat kita baik dan khusyuk? Apakah zakat kita baik? Apakah puasa kita baik? Atau memang kita menahan hawa nafsu pada Ramadan, di luar Ramadan 11 bulan kita keluarkan emosi dan hawa nafsu. Yang kedua perkara, saya melihat di sini yang hadir dari hikmah Ramadan, jauh-jauh hari Ramadan. Cuma ini hikmah sangat agung saya ingin sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, juga malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Malaikat diciptakan dari nur, tanpa hawa nafsu, tanpa ada gangguan maksiat, tanpa ada kewajiban memenuhi keluarga. Dia melakukan semuanya dengan mudah karena memang diciptakan untuk mengikuti perintah Allah dan tidak akan terkena maksiat. Manusia yang diciptakan daripada air sperma, air yang hina, daripada tanah, hidup di lingkungan maksiat, hidup dengan berbagai tuntunan dalam agama, tuntutan di dalam kehidupan, harus memberi nafkah istri, mengurus anak, mentarbiyah anak. Segala kewajiban itu menumpuk dalam kehidupan kita. Malaikat mengikuti perintah Allah
beribadah dan sebagainya mudah, karena memang nur dan jauh daripada gangguan setan, jauh daripada maksiat. Tapi manusia yang dengan segala kekurangannya, ketika masuk bulan Ramadan, dia bisa tidak makan dan minum, tidak maksiat, maka mereka seperti malaikat Allah. Dia manusia dari air sperma yang hina, manusia yang dikitari dengan setan karena selalu qarin menyertai dia, manusia yang di lingkungannya berbagai godaan dan maksiat, tapi dia mampu melampaui 1 bulan penuh tanpa maksiat kepada Allah, tanpa makan, tanpa minum. Fahaula malakullah fil ard, mereka adalah malaikat-malaikat Allah di muka bumi. Ini bagian di antara firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat bertanya kepada Allah, bukan dalam arti menentang, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukan berarti malaikat menentang atau protes terhadap kehendak Allah, tapi suatu ungkapan hikmah. Malaikat bertanya, apakah engkau ya Allah ingin menciptakan makhluk yang demikian akan saling membunuh? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menghendaki menciptakan satu makhluk yang lebih mulia daripada malaikat, yang karenanya para ulama mengatakan malaikat yang awam tidak lebih mulia daripada hamba Allah yang soleh. Malaikat yang awam tidak lebih mulia karena tanggung jawabnya besar sekali. Dan satu hal saya terima kasih kepada Habib Ali, saya ingin seperti beliau, saya ingin seperti guru-guru beliau. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan ulama, kita bukan seperti Habib Ali atau setengahnya. Kita tidak memiliki majelis taklim, kita tidak memiliki pesantren, tapi pintu untuk mencapai itu terbuka lebar. Satu orang muslim tidak mampu membangun masjid, satu orang muslim tidak mampu membangun majelis, satu orang muslim tidak mampu untuk mencapai kedudukan ulama karena keterbatasan yang sangat dalam hidupnya. Tapi agama memberikan pintu untuk mencapai itu dengan mudah. Membangun masjid cukup dengan 1 bata, dapat pahala sempurna di sisi Allah karena ketidakmampuan dia. Ingin menjadi orang alim tidak bisa, cintailah orang alim. Sungguh rugi orang yang tidak menjadi orang alim. Ada pintu yang bisa menggabungkan dia dengan orang alim, dia tidak ingin masuki. Sungguh rugi orang yang tidak menjadi orang alim. Ada pintu bisa menulis namanya di surga, digabungkan dengan orang alim. Al-mar'u ma'aman ahab, dan dia tidak pernah masuk ke situ. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah yang keempat kalau nggak bisa. Jadi orang alim nggak bisa. Jadi pelajar tidak bisa. Jadi pendengar setia pun tidak bisa. Diberikan pilihan terakhir, jadilah pencinta orang alim, dia pun tidak bisa. Perawi hadis mengatakan wala takun khamisan, jangan yang menjadi yang kelima, pembenci orang alim yang bisa menyebarkan fitnah kepada para ulama, yang menanamkan cinta kepada semua umat tanpa memilih bulu, di mana ini umat Nabi Muhammad adalah semua yang harus kita cintai. Ar-Rahimun yarhamhur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Hani'an lakum, saya ucapkan selamat kalian dengan Habib Ali. Semoga Allah panjangkan umurnya, menyehatkannya. Semoga kita bermanfaat, mengambil manfaat daripada keberkahan ilmu beliau. Jazahullah anna wal Islam khaira jaza. Akhirul kalam, saya ingin menyampaikan mungkin 1 menit, tidak apa-apa ya. Saya ingin menyampaikan ilmu dipelajari bukan untuk pandai membaca kitab. Ilmu bukan dipelajari untuk pandai membaca kitab, tapi ilmu dipelajari untuk membaca diri. Jangan mempelajari kitab hanya untuk pandai membaca kitab. Pelajarilah ilmu untuk pandai membaca diri. Yang tahu diri akan mudah menerima segala apapun dari Allah. Baik buruknya dari Allah. Tahu diri dia tidak akan marah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا